Lukman itu sudah bikin sakit hati istri saya. Jadi saya nggak bisa maafin lagi. Jadi selama ini uang bulanan nggak kamu kasih, hah? Iya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi klien kita hari ini namanya Ibu Lisna, ya kan? Jadi permasalahan Ibu Lisna ini adalah Ibu Lisna merasa kasihan dengan keponakannya yang namanya Lukman. Jadi ayahnya Lukman ini terkesan lupa sama tanggung jawabnya kepada anaknya. Jadi Lukman ini ditelantarkan oleh ayahnya sampai gimana ya? Sampai Lukman putus sekolah. Kasihan sekali ya, padahal sebenarnya sekolah itu adalah hak seorang anak. Betul sekali. Dan memang ayahnya ataupun orang tuanya berkewajiban untuk memfasilitasi anaknya. Tapi entah faktornya apa yang dialami oleh Lukman dan keluarganya, sehingga ayahnya lupa untuk membiayai ataupun terkesan malah tidak peduli gitu. Ya, nanti lebih detailnya kita tanya aja sama Ibu Lisna. Sekarang kita sedang menuju lokasi yang di-share sama Ibu Lisna, ya. Yuk, ini benar tempatnya ini? Bener. Hah? Dia ngapain di sini? Tapi kayak tempat rongsokan ya? Jadi ya, gue pikir ini rumahnya apa ditinggal deket sini? Nggak tahu deh, Sherlocknya sih di sini. Tapi tempat bener sih di sampah sini ya. kan, Mas Bas? Coba aja dulu masuk dulu. Nggak apa-apa, nanti kita tanya aja orang di dalam kalau ada. Coba kita turun dulu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Mbak, Mbak? mau nanya. Mbak mau kemana, Mbak? Mbak. Mbak mau kemana? Bentar, ada jauh. Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak mau kemana sih? Mbak tenang dulu. Ini bukan saya, Mas. Bukan saya. Apaan sih? Tadi juga udah ketangkep kok, udah Nggak malu. Ya bentar, Mbak, bentar. Ini benar Mbak Lisna kan? Iya. Nah, kan Mbak Lisna udah janjian sama kita mau ketemuan di sini. Janjian. Iya kan? Nggak janjian. Saya nggak pernah janjian kayak gini-gini. Bukan ini dari wartawan ya? Iya, tapi kan kita emang udah janjian, Mbak. Ini beneran Mbak Lisna kan? Iya. Bahkan kemarin udah janjian sama kita. Katanya Mbak Lisna punya permasalahan yang pengen dibantu. Makanya Iya. kita sekarang datang. Nama saya Mang Lisna, tapi saya nggak pernah yang namanya manggil-manggil kayak gini. Lagian juga saya nggak punya uang manggil-manggil Antep kayak gini. Kita emang nggak pernah minta uang, Mbak. Kita nggak pernah ngomongin uang. Kita cuma mau membantu aja. Kita janjian sama yang namanya Mbak Lisna, dan kebetulan Mbak Lisna itu emang katanya ada di sekitar sini, entah tinggal atau bekerja di sini. Tapi benar, emang saya nggak pernah manggil-manggil kayak gini, Mbak. Bener. Bener ya, Mas? Tidak Coba- bohong. Coba deh Mbak, ini bentar saya Yang namanya Mbak Lisna di sini Mbak aja kan? Apa ada yang lain? Emang Kalau orang- saya, emang saya. Nah, ini lihat nih. Ini kan email yang Mbak kirim kan? Ini ada fotonya Mbak juga di sini. Nah, ini foto Mbak. Iya itu tempatnya saya ya. Tapi saya nggak kayak kedengeran email-emailan, Mas. Bener, saya nggak pernah manggil-manggil kayak gitu. Ini Lah? gimana? Bukan nih, Mas. Salah nggak sih, Mas? Tapi ini fotonya benar. Tapi saya nggak pernah manggil-manggil, Mas. Beneran. Mungkin Mbak Lisna punya saudara atau apa yang menghubungi kita mungkin. Bener deh, demi Allah. Kayak saya nggak pernah kayak gini-gini segala. Apa namanya? Masa apa manggil-manggil dari Antep kayak gini. Bener ya, Mas ya? Maaf ya. Saya pergi aja. Mbak, Mbak Lisna. Loh, Mbak. Hah? Mbak Lisna. Bentar deh, Pak. Bentar deh. Tapi beneran bukan? Yang namanya Lisna barusan gue tanya dia doang. Mbak, tapi beneran Mbak nggak ngubungin kita? Coba diingat-ingat lagi deh Mbak. Ya, Mas. Beneran. Demi Allah, saya nggak pernah lapor-lapor kayak gini. Ada apa ini? Ya, Bang. Ada apa ini? Nggak tahu, Bang. Saya bingung. Dari mana? Ada yang nyamperin saya kayak begini. Dari Antep ya? Iya. Iya. Mbak.
Oh, ya saya yang laporin kemarin Lisna, soalnya dia curhat sama saya gitu. Apa ponakannya itu nggak diurus sama bapaknya gitu. Oh, jadi Bapak yang laporin? Iya, saya Oh, yang bentar Pak, saya liatin email. Oh, jadi ini Bapak yang ngirim email ini? Iya, saya yang ngirim kemarin. Oh, gitu. Soalnya kasihan gitu. Lisna, Coba Lisna sini deh. Coba Lisna sini. Bang, jadi abang yang ngapain? iya saya yang laporin. Aduh bang, kan malu bang, ini Ya, mah teman kita ya bang. udah nggak apa-apa, biar masalahnya cepat kelar gitu. Tapi malu bang kayak begini ya, Ya, ampun kita ya, nanti perkara. kan yang penting kan masalahnya selesai gitu. Jadi kagak enak bang kalau begini bang, segala lapor-lapor kayak begini segala. Ya udah, Lisna kamu ikut dah. Jadi gue ikut. Ya udah ikut aja nggak apa-apa. Gimana? Jadi mbak gimana? Gimana Mbak Lisna? Gini, di sini kan kita dimintai tolong untuk membantu, tapi kita di sini juga butuh persetujuan juga Iya. dari pihak yang terkait, yaitu di sini Mbak Lisna. Mbak Lisna mau nggak kita bantuin untuk permasalahannya? Kalau Mbak Lisna tidak setuju ya kita juga tidak bisa memaksa. Mana ya? Mana Ya. ya bang? Ya udah Lisna kamu ikut aja dah. Kan nggak enak, saya udah telepon, udah datang ke sini, mereka mau bantuin kamu, kok kamunya nggak mau gitu. Nanti aja ya mbak ya, mas. Enggak gini Lisna, kita cuma butuh persetujuan ya atau tidak. Mbak Lisna mau atau tidak kita bantuin. Kalau Mbak Lisna mau, ya kita bisa datang kapan aja ketika Mbak Lisna minta kita datang. Tapi nggak sekarang-sekarang ya, nanti aja ya. Iya Tapi saya mau. mau, nanti saya mau nanti kabar aja gitu. Oh begitu. Tapi mau kan? Iya. Besok aja ya. Besok ya? Besok. Oh ya udah kalau begitu Soalnya nggak saya apa-apa. lagi banyak kerjaan juga, bagi saya juga kayak begini lagi. Iya nggak apa-apa. Berarti besok kita datang lagi ya. Nanti mungkin kita hubungi bapak aja. Nanti Mbak Lisna ngobrol sama Ya, bapaknya aja ya mungkin ya. Ya udah kalau Ya, begitu. gitu aja, Mas, ya. Ya udah kalau begitu kita pamit ya. Iya, silakan mbak. Makasih ya Ya, mbak. makasih. Ya. Makasih ya Pak ya. Makasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, jadi sekarang kita udah janjian sama Mbak Lisna. Ini katanya Mbak Lisna udah nunggu di pinggir jalan nih. Iya. Agak nanjak nih, susah. Bisa nggak Mas Bas? Seharusnya. Nah ini dia nih. Nih kan di warung. Oh iya benar. Mbak, Halo Mbak Lisna. Masuk dulu. masih gede banget Mbak. Iya, takut lama berapa hari. Masih satu kota kan? Lukman itu rumahnya di mana? Masih sekitar sini juga kan? Iya, cuma takutnya lama gitu. Jadi bawa pakaian aja takut. Oh, ya udahlah. Iya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah ini berarti kita sekarang mau ke rumahnya siapa nih? Midun. Midun. Bang Midun. Bang Midun itu siapa tuh? Bang Midun itu mantan kakak ipar saya sih. Jadi Bang Midun itu pernah nikah sama kakak saya. Heeh. Tapi kakak saya ya udah mau. Nah, terus Bang Midun itu nikah sama Mbak Norma. Ibu tirinya si Lukman. Dari situ si Lukman tuh kasihan. Mana ya? Nggak jadi nggak sekolah, nggak di, pokoknya dia nggak ada transfer dah, kayak begitu. Dia nggak ada transfer uang bayaran sampai dia kagak mau sekolah lagi. Dia tuh selalu ke rumah saya terus. Ya kan saya sebagai tantenya atau wibinya gitu ya kan saya merasa kasihan karena kan dia biar gimana pun masih keponakan saya. Ini yang jadinya ya. Nah, bentar tadi bilang nggak mau sekolah, itu putus sekolah atau nggak mau sekolah? Sebenarnya mau sekolah, tapi kan dapat laporan dari sekolahan kan ya mas ya. Dapat laporan dari sekolahan karena dia nggak bayar-bayaran. Tapi Mbak udah pernah coba ngobrol langsung nggak sama Midunnya? Belum, Belum pernah. Kenapa tuh? karena kan semenjak dia udah nikah lagi ya. Jadi jauh, udah putus hubungan sama sekali. Jangan pun ngomong sama saya, anaknya aja sampai pindah ke saya kan. Yaudah, buat urusan sekolah. mendingan kita bener deh langsung aja ke rumahnya Midun ya. Iya. Ya kan, Mbak mau kita antar ke rumah Midun juga kan?
Tapi yang turun Mbak sama Masnya aja ya. Ya, kenapa? Takut bener. Bang Midun tuh galak banget orangnya. Yang penting kita kesana gitu lah ya. Nah, ya udah kalau begitu ini ditunjukin dulu aja lah ya jalan rumahnya ya. Kemarin ini beneran kita harus lewat sini, nggak ada jalan muter buat naik mobil gitu. Gak ada, emang jalannya kayak gini sih. Ya udah kalau gitu. Yuk kesananya. Jadi parkir sini ya. parkirin dulu. Yaudah. Nah, ambil. Mas Bas tunggu sini aja ya. Yuk. Yuk. Itu kayak si Norma deh. Emang Coba deh. Siapa sih? Awas. Norma siapa? Istrinya Bang Midun. Mana Pak? Yo. Bang Midun kemana ya? Ada di rumah nggak? Ngapain nanya Bang Midun? Ada yang mau diomongin aja, mau ketemu Bang Midun soalnya tentang si Lukman. Lukman kenapa nih? Aduh, itu gara-gara Bang Midun, kasihan si Lukman. Lukman kan biar gimana pun juga kan masih keponakan saya. Ya apa urusannya sama kamu? Loh kok kayak gitu sih? Dia kan kasihan dong, dia kan Cuman adik ipar, itu juga kakak kamu udah Astagfirullahaladzim. Ibu kalau ngomong tuh sembarangan ya. kamu yang ngomong sembarangan. Bukan kayak gitu. Ngapain campur-campurin? Gue tuh nyari si Bang Midun itu, gue kasihan sama keponakan gue. Kok ngomongnya kayak nggak gini ada. sih? Kurang sopan banget ya kayaknya ya. Bang Midun nggak ada lagi, nggak ada urusan sama lu deh. Gue kasihan sama keponakan gue gitu. Dia tuh nggak pernah sekolah gara-gara nggak dikasih duit, nggak ditransferin duit, tau nggak? Kata Bang Midun. Jangan fitnah ya. Gue fitnah Dikasih gimana? duit emang anaknya aja nggak beres. Malah kayak gini ya. Gini aja deh, Mbak. Bang Midunnya nggak ada. Udah sekarang Bang Midunnya di mana deh? Mendingan jangan ikut campur ya. Itu bukan Kamu ikut ngapain campur, Mbak. datang-datang kayak gini? Ini kan urusannya keluarga. Bukannya Makanya kita mau ikut diselesain, campur. Mak. Kita di sini cuma pengen nyari Bang Midunnya. Mbak kan di sini Dari Bang suami Midun. istrinya. Terus ini ngomongin Lukman. Apa urusannya sama saya? Gimana sih? Gak Lu ada ada jawab kok, anaknya aja nggak beres, anaknya nakal. Lukman itu udah baik-baik, Norma. Lu jangan ngomong sembarangan ngomong kayak gitu. Lu kasihan sama si Lukman. Yang ngomong sembarangan siapa? Kamu yang ngomong sembarangan. Nggak lihat kejadiannya di rumah. Lukman itu anak nggak beres, bandel. Gak beres Lagi lagi bapaknya mana? juga nggak mau nurut. Dia yang pergi kok. Sekarang gini ya, kalau emang untuk keponakan gua gak beres, untuk apa gua nyamperin lo sampai gua nyari-nyari Bang Midun? Ya lu kali ngarang-ngarang. Aduh, urusan udah. Mbak. Norma, tenang dulu dong. Norma, dengerin gua ya. Norma, Mbak, di mana? Gua sama keponakan gua. Mbak Norma, ya udah kali. Udah. Biarin aja, biarin. Udah. Udah gak sopan tuh, gak kayak begitu. Ya, lu kan udah baik-baik. Astagfirullah, itu tadi Norma namanya. Iya, Jadi dia iya. itu istrinya Midun. Bang Midun. Midun itu Mantan kakak ipar saya. Midun itu bokapnya si Si Lukman. Si Lukman. Tapi kok kayak nggak peduli banget sih? Kayaknya juga dia bohong. Mending kita samperin aja yuk. Bang Midun. Ya udah gitu aja, mending kita coba cek Dia aja nggak ke rumahnya. Iya, langsung kita coba cek aja ke Tapi rumahnya. aku takut juga sih. Kenapa takut? Langsung enggak? Soalnya dia galak. Lah, Jadi agak ngeri juga. Ada kita, Mbak. Ada kita nanti. Tapi ngeri ada sesuatu aja takut gitu. Aduh nggak enak juga sih gimana ya. Ya kalau kita obrolin baik-baik pasti bisa lah ya. Masnya aja kali ya berdua ya biar saya tunggu di mana. Gini deh, Mbak, antarin kita dulu sampai ketemu rumahnya. Nanti di sana kita cari strategi lain deh. Kalau gitu gimana? Kita kan nggak lihat tahu dulu rumahnya aja. sebelah mana nih. Kita kan juga nggak tahu Kalau Midunnya ada ada di apa-apa rumah. pastiin aja ya. Iya. Iya. Ya udah mending kita sekarang ke Biar kita rumahnya. anterin. Mbak, ini beneran lewat sini, Mbak? Beneran. Tadi kan kalau motor ke sini nggak mungkin kan. Jadi kita ngambil jalan kita saja. Maklumin aja ini jalannya emang kayak begini. Mbak, yang mana rumahnya? Itu rumahnya. Yo, Atas. Itu rumahnya. Yang itu. ini tuh. Mas sama mbaknya aja ya. Hah? Mas sama mbaknya. Soalnya saya takut. Masa kita doang?
Ya, biasanya sama mbaknya tuh kesana susah takut. Takut kenapa sih Mbak? Soalnya kan orangnya galak. Iya diobrolin aja baik-baik, kan kita datangnya baik-baik. Aduh, nggak mau deh. Lu coba aja sama sendiri. Ya dia juga pasti kaget lagi ngeliat kita kayak gini loh, seragam juga, ada kamera. Gimana? Nah, Jerry bawa jaket tuh boleh tuh. Jer, pinjam jaket dong. Oh iya. Ntar gue jaketnya Jerry, gue coba ngobrol aja sendiri sama Jadi kita, gue nungguin sama Mbak Lisna nih. Tuh, kita di sini aja kali Mbak. Nah itu dia. Itu minum. Oh, itu orang. Ya, Yaudah, yakin? yaudah. Gak apa-apa, gue coba ngobrol aja sendiri gini. Afat, lu sekalian ngabarin Mas Bas biar mobilnya diputar aja di Oh dekat iya sini. benar-benar, iya iya, yaudah. Ya, yaudah, gue coba kesana. Si Bang, Assalamualaikum. Salam. Kenalin Bang, saya Mario. Ini beneran Bang Midun ya? Iya, benar. Oh Bang Midun, boleh ngobrol sebentar nggak Bang? Iya. Ada apa? Gini Bang, saya ini temannya Lukman. Nah jadi gini Bang, saya gimana ya? Kan saya sempat satu sekolah sama Lukman dulu kan. Nih, saya pengen nanya Lukman kabarnya gimana ya Bang? Kok soalnya dulu sempat putus sekolah ya kalau nggak salah ya? Lukman sudah tidak ada di sini. Lukman itu bandel. Bandel-bandel apa Pak maksudnya? Oh, jadi susah kalau dibilangin dia itu nggak mau ngikutin aturan. Dia itu sudah bikin istriku itu menangis terus. Tekanan batin dia, Mas. Ya gara-gara si Lukman itu. Ya, kok Masa sih Pak? Kayaknya waktu dulu di sekolah temenan sama saya anaknya baik deh Pak Lukman. Makanya saya kesini pengen nanya Lukmannya ada di mana kok? Dia sudah tidak ada sini. Udah nggak tinggal di sini? Sudah tidak tinggal di sini. Sekarang tinggalnya di mana ya Pak? Lo tahu? Ya nggak tahu lah. Apa nggak ngobrol baik-baik Pak sama Lukmannya Pak? Kalau memang Lukmannya anak bandel gitu dikasih tahu mungkin diarahin. saya takutnya malah Midun jadi emosi ke Mario sih Mbak. Terus gimana dong? Saya sering pergi luar Maksudnya kota. nggak apa-apa kalau masalah emosinya. Kita kan di lebih sini kan ada penting buat nyadarin dia. Saya Maksudnya lebih percaya sama istri saya. Lukman tuh masih tanggung jawabnya dia Saya loh, udah cerita usia banyak. sekolah. Ini semalam saya tidak Dan dia itu gaulnya itu sama preman. Dia pun kalau dibilangin udah nggak bisa dia. Beneran Pak? Bapak nggak ngada-ngada kan Pak? Soalnya ya dulu kan teman saya Pak Lukman. Namanya juga orang, Mas. Salah gaul, jadinya kayak gitu. Oh ya udah kalau begitu saya pamit deh Pak. Ya udah makasih banyak ya Pak. Maaf kalau ganggu ya Pak ya. Iya, sama-sama. Astagfirullah. Kan barusan gue nanya kan tentang Lukman. Dia bilang katanya Lukman anaknya berandal. Jadi dia dengar cerita dari istrinya, katanya kalau Lukman itu dikasih tahu nggak pernah nurut, selalu berantem sama istrinya, bikin istrinya pikiran, stres. Makanya tadi gue nggak tahu dia bilang diusir atau enggak. Pokoknya yang jelas Lukman udah nggak tinggal di sini. Lo nanya tentang ini gak sih sekolahnya Lukman? Apa gitu alasannya? Gue nanya kan, gue ngaku sebagai temennya waktu sekolah. Dia bilang Lukmannya sendiri yang cabut dari sekolah. Ya faktanya nggak gitu bang. Faktanya nggak begitu. Itu si Lukman selalu ngadu ya sama saya ya. Kagak pernah kasih beneran. Makanya kan dia tinggal sama saya. Kayak saya kagak berani nanti kasih dong ya. Ini antara si Midin. Dan nemuin si Midonnya aja kali ya gue ya. Kesel banget. Dia selalu nyalain ponakan gue. Jadi ribut nih. Iya, nggak enak. Udah deh. Mbak, bentar dulu. Sembuhin dia nggak bisa. Jangan. Nanti kalau misalkan Mbak datang ke sana, Mbak marah-marah, yang ada malah ribut, nggak enak sama warga itu. Di situ banyak warga tadi saya liatin. Ya? Terus gimana dong? Itu mau pergi tuh. Ayo deh. Ini gini aja, mending kita ikutin aja nih, kita ikutin aja. Kalau Mbak mau nemuin dia, mending nanti jangan di sini, oke? Malah kesana aja lah. Bentar. Kita mau ikutin. Mas Bas tuh jadi depan sih. Dia mau pergi kan? Tadi Mas Bas udah. Udah. Yaudah, mending kita Udah langsung siap aja. tadi. Yuk. Ayo,
Iya, nanti kalau misalkan mau ketemu, mending nanti aja. Jangan di rumahnya tadi, soalnya banyak orang kan. Iya tuh dia. Gue udah deketan banget sama dia tuh. Tapi tadi ini sempat cerita ya sama gua kan. Katanya dia tuh dengar cerita-cerita tentang Lukman, itu tuh cuma dari istrinya. Apa mungkin bisa jadi istrinya yang bikin nama jelek? Istrinya. Yang ngefitnah-fitnah begitu ya? Nah, langsung kan dia nggak ketemu langsung sama suara. Ini dia berhenti. Sama siapa lagi tuh? Tapi dia pesan kopi, berarti dia kayak mau ketemu sama orang ya kayaknya. Nah, gimana masalahnya mau ketemu siapa? Kamu nggak mungkin sama Lukman. Apa janjian sama Norma kali istrinya sendiri? Udah gitu di Norma. Ya udah, kita coba aja tanya baik-baik. Yuk. Yuk. Mbak, ini gimana nih? Ada apa ini? Ada masalah Lukman Bang. Kok kamu bawa rombongan kayak ini? Kenapa? Anak itu lagi. Loh kan itu anaknya. Emang kenapa sih? Bang, itu kan anak Abang. Abang ngomong kayak gitu kan Abang nggak tahu tentang Lukman Bang. Kita yang tahu Bang. Saya itu lebih tahu sama anak saya. Lukman itu sudah bikin sakit hati istri saya. Kenapa gimana Bang? Jadi saya nggak bisa maafin lagi. Sekarang tadi Abang ngomong apa sama teman kita Bang? Dia itu ngumpulnya sama preman, ya kan? Ngumpul sama preman pertama. Yang kedua dia itu udah nggak bener. Jadi saya nggak bisa maafin dia. Sekarang gini, Abang tahu nggak ngeliat Lukman bener gitu sama teman-teman yang kumpul preman? Yang lebih tahu itu saya bapaknya. Udah kamu nggak usah ikut campur. Oke. Kamu kan yang tadi ngaku sebagai teman anak saya. Iya, Pak. Terus ngapain ini? Enggak, saya di sini cuma mau Pakai penyamaran tadi kenapa? Buat ngebantuin Abang. Buat ngurusin anak Abang juga. Udah, kamu tuh dah nggak usah ngurusin dia lagi. Ya. Masih keponakan saya Bang. Tapi dia itu bandel, nggak usah diurusin lagi, tahu nggak? Astagfirullahaladzim, Pak. Lukman kan anaknya Pak Bapak kan? Nggak usah kayak Kok gitu. ngomong kayak gitu sih? Udah. Saya nggak mau debat lagi ya. Saya nggak mau debat lagi. Oke, saya mau pergi. Tapi Bang Lukman gimana Bang? Bang, Udah diam. Bang tolong dong Bang, itu untuk keponakan. Udah, saya nggak peduli. Bang, Saya nggak peduli. Titik. ngomong dong Bang pelan-pelan Bang sama Lukman Bang. Kasihan Bang, dia ke sekolah Bang. Saya bilang saya nggak peduli. Dan kalian jangan ikut-ikuti saya lagi. Kita ngobrol baik-baik aja, bukannya maksud saya kita nggak mau ikut campur. Cuman kan ini anak abang kan, Ma. Abang nggak kasihan, dia nggak sekolah, putus sekolah. Dia, Bang, dengerin dong Bang. abang bilang sendiri kalau dia bergaul sama preman, abang nggak kasihan. Nggak abang perhatiin gitu, nggak coba dirangkul lagi anaknya. Yang pergi dulu Bang, temuin anak Abang Bang. Kasihan Bang, Lukman Bang. Lukman ke sekolah Bang, tolongin Bang. Udah. Kak, tolong. Kasihan Bang. Jangan lagi nih. Kamila, pikir. Oh, tadi atas tadi. Nah, Mbak. Udah, Mbak. Yo. Mbak, udah deh. Kita nggak akan bisa ngasih saran ke orang yang lagi emosi kayak gitu. Kita harus cari cara lain, Mbak. Jangan kayak gini caranya, kan udah bilang. Sini aja. Gimana lagi ya? Jangan pas lagi orang emosi terus kita saranin kayak gitu, percuma yo. Gimana dong, ada solusi nggak? Solusinya gimana dong Mbak? Nah, ya udah gini aja deh. Ini kan udah mau waktunya sholat. Jadi kita sholat dulu aja ya. Nanti kita lanjutin lagi strategi kita. Kita atur strategi lagi. Jadi sekarang kita sholat dulu ya. Udah waktunya sholat, yaudah yuk. Yaudah yuk.
Bu, isi Bu. Rumahnya. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Lisna. Assalamualaikum, Lisna. Nggak ada orang? Oh ya? Mbak Lisnanya nggak ada. Mbak Lisnanya nggak ada. Iya. Pergi kemana ya Bu ya kalau boleh tahu? Tahu tadi kayak nyari Mas Lukman di sana ke sana di ujung sana ada pos kayaknya. Pos yang mana? Berarti ini keluar terus pojok sana ya? Oh gitu. Oh ya udah kalau begitu kita langsung balik sana. Ya udah makasih banyak ya Bu ya. Ini bukan. Nggak tahu. Bu. Bu ini siapa sih Bu? Ini si Lukman. Oh iya. Iya. Bangun, bangun. Ini mau kenapa nih? Terus. Kamu kok keluar busa aja nih? Bangun. Man. Man, bangun. Ada apa ini? Bangun. Gimana sih? Kamu terus. Bu. Bu ini emang biasa mabuk di sini. Iya, suka bikin rusuh dia ini. Ramang Bikin coba air dong. rusuh dia ini. Mas, Lukman, bangun lo. Lukman, bangun lo. Apa sih ya? Lu mabuk kapan? Ganggu aja. Lu bangun dong. Kenapa sih? Ini, lu bersihin dulu muka lu. Lu tenang dulu dong. Kalau nyariin lo. Ganggu aja lu ya. lu ngapain? Lu mending duduk dulu deh ini lu. Lu jangan takkan gue bilang juga apa. Astagfirullah. Lukman. Lukman. Udah. Lu mau kemana udah? Lah ini. Ini malah mabuk nih, kita ngurusin orang mabuk udah. Yuk kasihin kayak gini juga. Udah, stop. Lukman. Duduk dulu. Bawa aja bawa. Ya bawa ke rumahnya aja yuk. Kuncinya. Ya ada Oh iya, kuncinya. ada kunci. Tanyain kunci. Lu bawa kuncinya. Kunci rumah lu. Mana? Nah ini ada ya. Ambil. Yuk, bawa yuk. Yuk, bawain yuk, bawa. Aduh. Masa kau bisa sendiri? Lukman. Lah, kayak ini. Bangun. Ngapain sih malu-maluin banget? Bawa sini dulu aja, Mbak. Bawa sini dulu aja, Mbak. Iya, ini soalnya. Malu-maluin mau nggak? Ayo. Aduh. Kunci pakai dibawa-bawa. Aja kali dulu ya. Sini dulu aja biar dibukain dulu. Kamu tuh kenapa sih? Nggak pernah kamu kayak gini. Nggak pernah kayak gini loh, Mbak. Mas. Ini kaki kenapa? Lukman denger Bibi dong, kamu jangan kayak begitu ya. Sampai 3 kali dulu kali ya. Boleh. Udah nggak usah. Hei, sana pergi sana. Kamu tuh nggak pernah kayak begini, ngapain kayak gini-gini segala sih? Mbak, gimana sih katanya Lukman nggak ikut? Ini tadi kita mau lagi minum, Mbak. Nggak pernah kayak begini-begini, Mbak. Mas, baru ini aja. Nggak, buktinya ini kita nemuin dia lagi. Kan tadi di pos di sana tuh ada banyak. Ini tadi juga lagi dimarahin sama ibu-ibu gimana? Oh, boleh. Siapa yang ngajak? Hah? Bangun. Man, denger Bibi dong. Kaki pakai luka kayak gitu, ayo sadar bangun. Tadi dia sendiri yang kita lihat di pos. Iya, katanya ibu-ibu ada yang bilang. Katanya dia bukan sama temen-temennya. Lukman, Bibi malu, Lukman. Bibi malu. Apa kata orang di sini tau gak? Bapak kamu kayak gitu gak ngurusin kamu. Kau bangun dong, Bibi malu. Bibi mau nemuin kamu sama bapak kamu. Dan kamu bisa sekolah lagi. Ayo bangun nak. Nggak usah. Lukman, kamu nurutin Bibi dong. Kamu mau sekolah lagi nggak? Ayo dong, Lukman, kasihan Bibi, Lukman. Malu sama orang, Lukman. Dengerin Bibi Bibi kamu. nggak bisa lihat kamu kayak gini terus. Bibi punya apa? Lukman, bangun dong. Lukman, ayo mau ketemuin Bibi sama bapak kamu. Lukman, bangun. Nggak usah. Lukman, dengerin Bibi dong, Lukman. Lukman dengerin dulu dong Bibi kamu ngomong, kamu apa-apaan sih kayak gini juga?
Bangun Lukman. Lukman malu, banyak orang pada ngeliatin, lihat itu semuanya, pada orang pada ngeliatin kamu. Ayo bangun. Kaki kamu lihat tuh. Ini kan lagi sakit nih, biar diperban dulu. Ntar kalau udah baik kan biar dibawa masuk dulu aja. Kayak masih Nggak pernah kayak gini, Mbak. Mas, nggak pernah dia kayak gini. serius, Mbak. Soalnya tadi kita lihat banyak banget di sana. Mereka banyak banget, Mbak. Karena emang bapaknya juga sih kayak gitu. Masih berdarah loh, Mas. Malu tuh nggak kayak gini, Lukman jadi Lukman. Cewek Bibi tahu nggak sama kamu? Udah, yuk. Yuk kita bawa ke dalam aja. Pelan-pelan lah. Terus ini gimana? Nggak mungkin kita ninggalin Lukman, Mbak. Tapi masalahnya biar selesai, Mbak. Nggak bisa kan gini. Kelakuan ke anak itu nggak pantas kayak gitu. Ini beneran Lukman emang orangnya baik sebelumnya? Emang baik, nggak pernah kayak begini-begini. Saya baru lihat tuh kayak gini. Saya baru tahu kalau dia kayak gini. Makanya saya berani bilang sama Mbak sama Mas kalau emang dia tuh anak baik-baik. Beneran. Sangkaan ayahnya yang mengenai dia mau sama preman itu kayaknya bener, Mbak. Terbukti, Mbak. Dan tadi juga warga ada bilang kalau dia sering banget bukan di sini. Sini gimana nih? Kita juga bingung nih. Ya mungkin kan itu mah ada sebabnya kenapa dia sampai kayak gitu kan. Mungkin karena dia nggak tanggung jawab sama anaknya. Mungkin anaknya berpikir tuh nggak ada yang peduli, makanya dia sampai kayak gitu. Ini kita temuin aja ya. Ya udah gini aja deh, kalau memang Mbak pengen ketemuan sekarang, gini aja. Ntar kalau dia udah agak baikan bisa diajak ngobrol, Tapi baru saya kita pengennya ajak. hari ini ya selesai Makanya kita tungguin aja dulu Lukmannya sampai agak sadar, baru kita atur strategi ntarnya mau kemana. Ya. Oke, sekalian kita rawat lukanya dulu tadi. Apa ya Mas ya Mbak ya? Nggak Ya apa-apa. udah nggak apa-apa biar dia cepat ini aja gimana. Yaudah, Buru-buru yaudah kalau selesai gitu. Mas, saya kasihan. Ya, ya udah kalau gitu kita coba lihat dulu dia. Pelan-pelan aja. Biar saya jelas. Lukman nggak mau. Lukman nggak mau urusan sama bapak. Lukman, Saya bentar semuanya dulu, jelas Lukman. Lukman. Lukman nggak boleh gitu ah. Nggak mau. Lukman, bentar dulu. Lukman dengerin Gini, Bibi. gini. Kita harus biar jelas kayak gini dong. Gak usah yang namanya kayak gini-gini segala. Bibi kasihan sama kamu Lukman. Bener. Ya. Kalau bapak kamu nggak disadar, itu nggak bakal sadar-sadar Lukman. Makanya kita tungguin aja. Kali aja bapak kamu tuh sadar. Ya, udah temuin ya. Yuk. Pelan-pelan. Sini kan ya rumahnya kemarin ya? Lupa. Ini Bu Norma. Mbak Norma, ngapain sih kamu kesini-sini lagi? Bawa orang TV lagi. Ini pasti gara-gara kamu. Lukman. Lukman. Kamu gak ada sopan-sopannya sama orang tua. Gue datang ke sini udah sopan ya Norma ya. Gue minta penjelasan. Apaan sopan? Lu tuh mau ngasut. Mau ngasut apa? Ngasutin bapaknya. Udah deh, gue kalau ngasut ngapain? Gue kayak gini-gini segala. Bukan ikut campur. Kalau nggak tahu apa-apa udah diam aja. Udah pergi kalian. Ya, Mbak paling nggak izinin. Kamu harusnya ngaca. Kamu tuh bukan siapa-siapa Bang Midun. Ngapain lagi kamu? Tapi gue di anaknya. Ya. Lukman, lu tenang dulu dong Lukman. Pergi bikin ribut aja. Mbak, kita cuma di sini cuma pengen sama Bang Widun, Mbak Norma bisa ngobrol baik-baik nggak sih? Mbak, Pergi. Mbak, kita cuma pengen ngobrol baik-baik, Mbak. Mbak, ya. Aneh ya orangnya. Ya. Oh, sini. Lu nggak apa-apa, Pak? Kaki lu nggak apa-apa. Sampai kita ketemu Midun kalau gini caranya. Enggak, gue yakin Midun pasti ada di dalam. Ingat nggak? Terakhir kita ketemu katanya Midun nggak ada di rumah kan? Taunya ada di rumah.
Enggak, maksudnya Harus kalau nemuin dia, harus nimbang Midunnya biar semuanya jelas gitu. nah, kalau misalkan Bidun emang di rumah, dia pasti keluar dengan rame-rame kayak begini. Yo, waktu itu aja inget nggak sih? Mama tuh bohongin kita, ngomong nggak ada Midun gimana? Iya. Rasanya kan dia yang ngomong, dia tuh yang pelakunya. Fat, bukan gitu. Cuman kan kita ini barusan ribut di depan rumah. Kalau Bidun emang di rumah, dia pasti keluar. Ternyata enggak kan? Pasti ada. Yo, gimana pun kita harus ketemuin Lukman sama Midun biar Midun tuh ngerti. Kasihan selama ini si Lukman yang disalahin terus, Mas. Terus gimana? Kita mau coba lagi ketok rumahnya. Mau samperin. Dia kan udah masuk. Kita coba lagi aja, kali aja ada Bang Midun di dalam. Kita nggak, Gimana kalau kayak begini? ya mau nggak mau kita harus datengin Midun dong. Ini ada Pasti nggak? ada di rumah. Lah ini bukannya Midun nih. Wi, Bang Midun, yaudah, panggil. Fat. Bang Midun. Bang Midun. Pak, Bang Midun. Bang, kita mau ngejelasin semuanya, Bang. ini apa lagi nih? Kamu tuh gak ada kapok-kapoknya ya, Lis? Aduh, Bang. Ini kasihan ini anak Abang, Bang. Kita mau selesaiin semuanya sama Tintin kayak gini, semua kita mau diselesain, Bang. Selesaiin apa lagi sih? Hah? Sekarang Abang tahu nggak kenapa dia nggak sekolah, Bang? Saya tahu dia itu preman. Bang, Abang tahu nggak sih? Dia tuh nggak sekolah karena Abang nggak ngirim-ngirimin duit, Bang. Kasihan, Bang, anak kayak begini, ya ampun. Kamu kata siapa nggak ngirim duit, hah? Hah? Selama ini saya itu ngirim duit terus. Sekarang kalau ngirim lewat uang, itu dari siapa? Kemana, Bang? Ke Lukman aja enggak, ke saya aja enggak. Sekarang anaknya kayak begini, Bang. Ini anak Abang, Bang. Sampai kan kayak gitu karena apa? Karena Abang. Dengerin ya. Tiap bulan dia saya jatah lewat ibu tirinya, tahu nggak? Saya mana tahu, saya jangan nerima. Saya nggak nerima loh, Mas. Bentar. Gini deh, Pak. Bapak tenang dulu, jangan marah-marah gini. Bapak beneran masih ngasih uang ke Lukman? Ya masih lah. Loh, Anaknya bilang enggak. beneran Lukman tapi nggak nerima, Mbak juga nggak nerima. Ada. Tuh, Bapak dengar sendiri Tuh, kan? anak Abang ngomong kayak begini. Tapi saya kirim lewat ibunya. Maksudnya, Ya lewat istri saya. Ibu Norma maksudnya? Ya iyalah. Ya sekarang mana, Bang? Buktinya aja anak Abang agak sekolah, Bang. Sampai terlunta-lunta kayak begini, dia pengen sekolah, Bang. Jadi kalian ini nuduh istri saya? Ya nggak gitu, Bang. Kita tuh mau nyelesain masalah, Bang. Ngapain nuduh-nuduh Abang untuk kayak istrinya kayak gitu segala panggil-panggilin kayak gini. Halus juga, Bang, saya, Bang. Kamu nggak usah macem-macem ya nuduh istri saya. Enggak Pak. Gini deh Pak. Berarti begini nih, kita dapat poin nih di sini. Bapak bilang Bapak selalu ngirim uang kan? Tapi Lukman sama Mbak nggak pernah nerima. Bapak mengirim uang lewat istri Bapak kan? Kamu nggak pernah terima kan, Arman? Kagak pernah sama sekali. Gimana kalau kita langsung tanyain aja sama istri Bapak, biar semua jelas? Iya, Oke. Bang. Oke. Ya, kita tanyain istri saya ya. Iya. Tapi kalau enggak, awas kalian. Ya udah panggil aja dulu. Udah panggil lagi deh, Bang. Panggil. Udah keluar, Bang. Kasihan anak Panggil. Lukman. Pak, mending dipanggil dulu aja deh. Yang, Sebenarnya siapa yang enggak benar sih? Yang penting kita tunggu aja. Ayo keluar dulu. Kamu harus jelasin kemana? Ayo. Ayo keluar. Ini memang harus dijelasin semua ini. Sini. Sengaja. Enggak, sekarang saya mau nanya. Uang bulanan buat Lukman kamu kasih nggak? Ini bilang aja sih. Siapa yang fitnah? Kamu fitnah. Lo kok malah Dengerin ya, ngefitnah? Norma ya. Aja. Kalau gue nerima uangnya pun, ini anak pasti sekolah. Sedangkan dia aja nggak sekolah, nggak nerima di tangannya dia ataupun di gue. Ngapain gue undang-undang orang ngantai pakai kesini? Kamu Apaan nih, ini? yang ngadu lomba Lukman. aja sama bapak, kamu ngadu-ngadu yang enggak. Jadi Anak bener kan? kecil kamu. Selama ini ibu sudah mengadu domba saya sama bapak. Lukman. Jelek-jelekin saya di depan bapak. Pak, Nggak jujur aja lah. kamu yang nakal. Tuh, Bang, lihat sendiri. Udah. Ini yang bener yang mana sih? Kali lagi ya. Hah? Uang bulanan buat Lukman kamu kasih nggak? Nggak mau jawab. Ya kan, nggak mau Kamu jawab, kasih Mas. nggak? Ngomong aja dikasih apa enggak? Ini bang, dia aja yang bohong.
Lah, Gue gak pernah bohong ya, Bang. Gak mungkin lah, Bang. Saya bohong, sama anak abang sendiri bohong. Kalau dia bohong, Dia mau ngadu domba kita. Walaupun ibu masih, Lukman nggak mungkin acak-acakan seperti ini. Pasti Lukman nggak mungkin putus sekolah. Saya Bang, bohong dia emang nakal. Mbak, kalau emang Mbak ada ngasih uangnya ke Lukman, kita minta buktinya bisa. nah, itu. Buktinya aja kita lihat, kita tunggu di sini. Iya. Ada nggak buktinya? bukti transferan deh. Biar jelas gitu Mbak nggak mau dituduh kan Mbak. Yaudah, kita lihat buktinya aja. Iya, Bang. Mending kayak gitu aja, Bang. Kok kamu diem, ha? Maaf, Bang. Maaf. Maaf kenapa? Ha? Jadi selama ini uang bulanan nggak kamu kasih, hah? Ya kan? Bohong tuh dia. Terus kenapa, ha? Malah bilang saya fitnah. Hah, kenapa? Soalnya abang lebih sayang ke Lukman daripada anak saya. Tapi kan ini anaknya juga, Norma. Saya nggak pengen cinta kasih abang terbagi-bagi bang. Ya nggak bisa begitu dong, Norma. Kan ini tetap kewajibannya bapaknya. Kamu itu nggak bisa jaga amanat ya? Nggak bisa dipercaya ya kamu ya? Ini emosi aja kamu. Udah abang kalau nggak percaya sama saya pergi aja. Alhamdulillah, akhirnya permasalahan ini terjawab juga.